Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, mohon izin saya minta waktunya sedikit, Bu, untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Minta waktunya sedikit boleh, Bu, ya? Ya, boleh. Ya, baik. Ini, Bu, dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah itu pasti diminta untuk membuat suatu keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan, apakah Ibu pernah mengalami dilema etika? Dalam hal ini dilema jangan sampai ada 2 kepentingan yang berbeda yang harus sama-sama Ibu pikirkan begitu. Apakah ada, Ibu? Ya, jadi saya di sini kurang lebih sudah mau 3 tahun ya. Ya. Sejak 2020 sampai ya nanti kalau Maret 2024 ini sudah 4 tahun saya di sini. Iya. 4 tahun saya berada di sekolah ini, di SMP 3 Mepanga ini. Dan dari sekian lama ini, kurang lebih hampir 4 tahun, ada banyak hal yang saya hadapi, terutama tadi pertanyaannya. Dilema etika. Iya. Dilema antara 2 hal. Dilema etika dalam hal ini yaitu 2 hal. Jadi kalau dilema masalah etika ya tentunya pasti kita sering alami itu. Ya. Apalagi sekarang ketika zaman sudah modern, ya orang bilang era digital, digitalisasi. Betul. Ya. Jadi kalau masalah etika itu kayaknya sudah keterbelakangan sekali. Ya. Jadi jarang orang sudah mengingat itu etika. Ya. Terutama pada anak-anak kita, siswa kita yang mereka lebih modern. Iya, betul. Ya, jadi untuk menghormati orang yang lebih tua itu sudah jarang mereka lakukan. Kemudian menghargai orang lain jarang dilakukan. Karena betul, apa? Betul. Pengaruhnya tadi dari dunia modern tadi. Pengaruhnya dari alat-alat elektronik yang sudah modern. Iya, betul. Sehingga itu sudah mengurangi etika moral ya. Mungkin kalau orang bilang biasa krisis moral sudah. Iya, krisis moral, betul, Bu. Itu yang sering terjadi. Tetapi dalam kesempatan ini saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini tentunya juga saya tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu guru. Terutama dalam hal ini ya guru BK. Dia yang sering menasehati, memanggil siswa-siswi yang bermasalah. Terutama kan banyak kasus yang sudah terjadi kemarin. Kalau saya lihat di catatan BK itu banyak siswa kita yang sudah moralnya ini sudah turun ya. Iya, betul. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi kita namanya sebagai orang timur ya, itu harus tetap ada itu. Walaupun dunia sudah modern bagaimana, tetap etika itu harus ada. Jadi tetap harus kita tanamkan kepada mereka menghargai orang yang lebih tua, terutama kalau di sekolah berarti harus menghargai gurunya, kalau di rumah harus menghargai orang tuanya, kalau di luar dia harus menghormati, menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Dengan cara apa kita terapkan itu? Terutama ketika guru masuk, ya paling tidak mereka harus memberi salam. Itu kan salah satu contoh moral. Kemudian ketika mereka memasuk di mana saja, terlebih dahulu harus mengetuk pintu, memberi salam. Begitu juga kalau ketika ketemu orang di mana saja di luar, paling tidak mereka harus tetap memberi salam. Itu yang hal-hal yang kita lakukan untuk di sekolah ini. Dan satu lagi yang kita terapkan di sekolah ini adalah kita tetap menerapkan disiplin dan tetap harus ada
tata tertib yang ada di sekolah ini yang harus mereka patuhi. Nah, itu salah satu cara untuk memperbaiki moral mereka. Mungkin itu saja dulu. Iya, baik. Ini ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, Ibu bisa berbagi cerita atau kisah selama kepemimpinan Ibu, pasti ada satu masalah di mana Ibu ingin memutuskan dari masalah itu mana yang terbaik begitu. Apa bisa Ibu bagi sedikit ketika rapat masalah apa yang pernah kita alot membicarakannya karena ada dua kepentingan yang berbeda, dua hal yang harus kita pertimbangkan begitu. Bisa Ibu bagi satu saja kasus yang pernah kita bahas ketika kita di rapat dan itu terjadi alat pendapat, silang pendapat, dan pada akhirnya ada satu keputusan yang bisa diambil. Satu. Iya. Kalau hal seperti itu yang sering kita alami sampai berdebat ketika memutuskan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, itu yang banyak terjadi. Betul, Ibu. Jadi memang kalau saya sering kesampaikan ke siswa, saya bilang biar kau punya pintar setinggi langit, tapi kalau sifat karaktermu tidak bagus, itu tidak mendukung kau bisa lulus dan bisa naik kelas. Jadi kompetensi akademik itu tidak harus membuat kalian terus bisa naik kelas, bisa lulus kalau tidak dibarengi dengan sifat, tingkah laku, karaktermu yang bagus. Nah, ini kan sudah banyak kita contohkan toh. Tadi yang saya contohkan satu itu misalnya kenaikan kelas. Ini anak sebenarnya pintar ini, cuma dia bandel. Kalau dikasih tahu bangkang, suka bantah-bantah, tidak taat kepada peraturan sekolah. Nah, itu kan sudah ada terjadi sehingga harus kita tinggalkan kelas dia. Nah, itu salah satu. Jadi terima kasih Bu. Kemudian ketika Ibu memutuskan masalah, apa hal yang menjadi landasan berpikir Ibu, landasan berpikir bahwa saya harus mempertimbangkan apa saja ketika Ibu memutuskan suatu masalah? Yang sering kita alami di sekolah juga ya, kita mempertimbangkan masalah yang terjadi itu biasa kita lihat lagi keadaan atau kondisi. Ya, kita ambil contoh siswa lagi ya. Nah, kita ambil contoh siswa lagi. Misalnya ada siswa itu dia berprestasi di bidang olahraga misalnya. Nah, tetapi dia akademiknya dia kurang. Terus tingkah lakunya juga atau karakternya tidak bagus. Tapi karena berbagai dengan pertimbangan, dia sudah berprestasi, membawa nama baik sekolah. Intinya kita punya tugas sebagai seorang guru, tentunya kita harus bisa memperbaiki bagaimana dia bisa berubah, karena biar bagaimanapun namanya manusia itu pasti dia kalau diarahkan, dinasihati pasti dia akan suatu saat entah kapan tapi pasti dia akan ada bisa menyatakan sifatnya, dia pasti akan dia berubah, dia menjadi lebih baik. Mungkin ini ya, kalau masih SMP itu kayaknya masih masa-masa apa ya, orang bilang masa perubahannya pancaroba yang kita kenal pancaroba, karena dia orang bilang dia masih suka mau cari jati dirinya. Betul Ibu. Karena banyak yang kita lihat ketika di SMP itu nakal, begitu dia di lanjutan atas bagus, berprestasi. Nah, itu berarti kan dia waktu dia masih SMP dia mencari jati diri. Jadi kita tidak bisa memvonis anak ini nakal, anak ini begini. Betul. Tidak bisa kita vonis seperti itu. Jadi harus kita bimbing, kita bina bagaimana dia bisa menjadi baik. Karena banyak yang sudah terjadi, begitu dia
ke SMA, apalagi ketika dia sudah perguruan tinggi, ternyata dia bisa bagus, bisa lebih baik. Ya, mungkin itu. Iya. Oh, berarti Ibu ketika Ibu membuat keputusan dari segi perasaan juga Ibu memikirkan seperti Iya. itu. Iya. Karena biarpun bagaimana dia kan manusia. Iya betul Ibu. Tidak boleh kita langsung vonis. Makanya kita itu sebenarnya diajarkan jangan selalu memvonis anak, oh kau ini bodoh, kau ini nakal. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena itu sudah mendaunkan dia punya mentalnya toh. Jadi dia tentu seputus asa, saya ini dibilang bodoh. Jadi tidak ada motivasi lagi dia. Jadi tetap kita beri semangat dia. Luar biasa Ibu. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita memimpin orang lain dengan aturan, tapi juga dengan perasaan, Iya, Bu ya. memang Ya harus. itu luar biasa. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, ketika Ibu mau membuat keputusan, sebelum membuat keputusan itu, menurut Ibu apakah Ibu perlu mencari fakta-fakta yang relevan untuk mendukung keputusan Ibu itu? Tentu. Iya. Ya, harus. Kita Iya. harus cari buktinya dulu tuh. Iya. Kan kita tidak boleh langsung ini. Jadi kita cari buktinya dulu. Terutama kan kita tanya-tanya dulu ke gurunya, ke wali kelasnya. Iya. Jadi tidak bisa kita langsung memvonis. Oh, kan kita di sekolah ini sudah banyak kasus, ya mungkin kalau guru BK yang lebih tahu, Iya, lebih banyak tahu. Iya. Karena ya itulah namanya kenakalan remaja. Iya. Anak tadi saya bilang mereka ini masih pancaroba. Mungkin di rumah tidak ada kesempatan dibimbing oleh orang tua. Jadi di sekolah lah kita bisa memperhatikan mereka. Karena kita tahu di lingkungan kita ini kan kebanyakan orang tua ini kan petani. Nah petani ini beradanya di rumah nanti malam hari. Iya. Dari pagi sampai sore kerja terus, kalau tidak di kebun di sawah. Iya. Jadi anak di rumah memang ya cuma dia dirinya sendiri, dia bebas apa dia mau bikin. Iya, betul itu. Jadi dia punya ada waktu yang untuk memperbaiki dia, ya itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi apa tugasnya guru kan bukan hanya mengajar, mendidik, mengajar, mengevaluasi. Iya. Itu semua. Iya, betul Itu sekali. yang jadi tugas kita sebagai seorang guru. Ya, selanjutnya pertanyaannya, ketika setelah Ibu membuat suatu keputusan, pastilah Ibu akan menemui yang namanya hambatan atau tantangan. Ya. Yang paling, menurut Ibu, hal yang paling menantang setelah Ibu membuat suatu keputusan itu tentang apa, Bu? Tantangannya. Ya, Ketika tantangannya sih kalau menurut saya ya, yang selama ini yang saya rasakan yang memang betul-betul menantang. ya, Ya, ada ketika itu ada siapa ya, orang tua siswa yang diundang itu. Nah itu anaknya keras, orang tuanya juga keras. Iya. Nah, itu memang menantang sekali. Saya dengan Ibu Isma itu sampai saya sendiri cuma salah-salah saya mau meneteskan air mata di depannya. Iya. Jadi tinggal Ibu Isma bilang, Ibu sabar dulu. Jangan dulu emosi. Namanya ya sudah gitu. Namanya kita manusia ini juga punya batas kesabaran kan. Iya. Ya. Jadi saat itu siapa ya yang diundang itu? Itu memang betul-betul menantang sekali. Karena anak dengan orang tua dia berselisih paham, beda pendapat. Jadi itu yang memang betul-betul menantang. Iya. Itu yang itu ya. Iya, itu ada kasusnya yang sudah pindah siswanya itu. Oh itu ya. Sudah pindah siswanya. Nah itu betul-betul kita sebenarnya sekolah sudah malu. Tapi orang tuanya itu anggapnya kok hal biasa. Iya. Itu yang kelas 8 dengan kelas 9 itu. Oh iya, itu yang itu. hal yang memang menantang, Bu ya. Betul menantang, dan itu memang hal prinsipil sekali. Betul. Jadi memang kita tidak boleh juga kita emosi. Cuma dengan yang saya heran orang tuanya ini kok menjawabnya enteng saja. Dia bilang kalau mereka sudah berbuat mau diapa?
kan tidak dipaksakan harus Iya. menikah. Iya. Tapi kalau orang tua perempuan dia merasa dia dirugikan, tapi syukurnya orang tua perempuannya cuma diam-diam saja, tidak menuntut. Iya, iya. Itu kan memang harga diri sekali, apalagi sebagai seorang perempuan kan. Ya, itu memang yang, dan itu sudah banyak terjadi, mungkin bukan cuma satu itu, ada Iya, lagi yang kebetulan sebelum-sebelumnya. Memang yang itu terkuat gitu. iya. Nah, itu memang prinsipil sekali dan memang berat bagi kita di sekolah. Tapi Bukan hanya akhirnya terlewati juga Bu ya. terlewati juga karena siswanya pindah dua-dua. Iya deh. Iya Bu, ini yang pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu tentang segala hal masalah yang pernah kita hadapi, kemudian Ibu putuskan, harapan Ibu untuk warga sekolah dari semua yang sudah Ibu putuskan itu harapannya apa? Ya, saya berharap seperti tadi saya sampaikan tuh bahwa sekarang ini kan dunia modern. Saya berharap ini kerja sama kita semua stakeholder sekolah. Nah, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, bahwa tetap terus kita harus menasehati siswa untuk ke arah yang lebih baik. Karena biar bagaimanapun, biar dia tidak berada di saat jam sekolah, dia berada di luar, tapi ketika mereka membuat satu kesalahan di luar sana, pasti yang terbawa-bawa nama sekolah. Paling dia bilang itu siswa SMP 3B Pangga. Jadi kita tetap, makanya ada janji siswa itu yang kita bacakan setiap hari Senin, itu supaya kita mengajak bahwa kita tetap menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Jadi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan itu bukan hanya saya sendiri. Kalau saya sendiri saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kerjasama kita semua, Bapak dan Ibu guru, stakeholder sekolah, sehingga semua itu dapat terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian, harapan kita semua itu jangan sampai lagi kejadian-kejadian yang sudah berlalu itu terulang kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu, jawabannya Ibu luar biasa, sangat bijak dalam memahami persoalan. Kemudian Ibu dengan sangat hati-hati memutuskan suatu persoalan yang prinsipil, dan itu luar biasa. Semoga itu jadi pembelajaran buat saya juga sebagai guru dan juga sebagai pengajar di sekolah yang Ibu pimpin. Mudah-mudahan saya doakan Ibu sehat. Amin. Kemudian dimanapun Ibu berada, Ibu dilindungi. Itu saja, dua itu saja yang saya minta. Itu sama Tuhan, biar semuanya diwujudkan. Kita sama-sama saling membangun, saling memperbaiki sekolah ini seperti harapan Ibu. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bu. Pagi, mudah-mudahan Ibu Fat juga sukses. Amin. Dan bisa menggantikan saya di sini. Insya Allah Bu, saya belajar. Karena siapa lagi kalau bukan orang yang ada di dalam. Iya. Mudah-mudahan sukses. Nah, ketika sampai saya nanti sehat sampai purna, sudah ada pengganti di sini. Insya Allah kita akan semua yang baik. Insya Allah kita akan kita ambil, karena Ibu dengan segala kekurangan dan kelebihan, alhamdulillah kita banyak yang kita perbuat gitu. Banyak kita perbuat sama-sama Ibu. Jadi itulah nilai berharganya seorang pemimpin itu yang kita ambil Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Pak. Oke. Aduh, jadi sudah somati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk membuat tugas sebagai pemenuhan tugas di calon guru penggerak. Ya, yang pertama saya ingin bertanya-tanya tentang bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan untuk semuanya.
yang pertama yang ingin saya tanyakan, dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika, di mana ketika memutuskan itu Bapak menjadi dilema karena ada dua hal yang saling bersinggungan, gitu Pak. Ya, sebagai pimpinan dan orang tua di sekolah lebih sering ya mengalami hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena di satu sisi kita sebagai orang tua dari guru-guru kita yang masih usianya muda-muda, Ya, sama seperti anak kita sendiri, ya, di satu sisi kita dituntut untuk menegakkan aturan dan kedisiplinan di sekolah ini. Nah, itu yang kadang-kadang timbul suatu dilema. ya. Um, Jadi bisa Pak sedikit berbagi dengan kami, ada satu hal atau masalah yang di dalamnya itu ada Bapak mengalami yang namanya dilema etika itu. Satu hal saja Pak, dibagi ceritanya apa, masalah apa begitu. Ya, ini seperti yang masalah terakhir terbaru yang kami alami di sekolah ini, yaitu security kita yang sekaligus merangkap sebagai driver, ya, karena ia indisipliner, inkonsisten dalam bekerja, ya, maka ya di satu sisi keberadaan dia sangat kita perlukan kalau sewaktu-waktu kita keluar selalu mendampingi kita, tapi di satu sisi ya etika dia yang tidak bagus, indisipliner, inkonsisten. Nah, untuk memutuskan itu memang kadang kita ragu apa bisa apa enggak. Di satu sisi kita perlukan, di satu sisi dia banyak berdampak merugikan untuk lembaga. Nah, maka ya itu yang saya rasa bertentangan. Iya, menarik sekali Pak. Jadi ketika dilema itu terjadi begitu, apa landasan berpikir Bapak untuk mempertimbangkan sesuatu agar mencapai keputusan yang baik? Ya, pertama ya pada staf saya itu saya beri, artinya apa yang mereka inginkan itu kita beri dulu, ya kita beri, kemudian sambil kita cari apa sih yang menjadi kekurangan kelemahan dia. Nah, selama kita beri masih nggak ada respon, nggak ada perubahan, ya kita tanya ke teman-temannya, gimana kehidupannya, gimana kebiasaannya di luar. Nah, jadi kita itu selalu ya bukan sepihak saya sendiri yang memutuskan, tapi kami gali pengetahuan, pemahaman ya dari teman-teman sejawat yang ada di lembaga ini. Dari situ, nah nanti kita jadikan dasar keputusan, dan keputusan ini ya sifatnya final dari keseluruhan lembaga sini, bukan atas nama saya pribadi. Kalau memang kalau saya pribadi jelas dilema sekali, karena itu sebagai orang tua dimanapun nggak akan tega berbuat istilah memecat anaknya itu. Iya betul Pak. Jadi sebelum Bapak memutuskan itu, Bapak mencari fakta-fakta dulu yang relevan tentang masalah itu sendiri, seperti itu Pak. Iya, baik, luar biasa sekali Pak. Selanjutnya, setiap pemimpin itu pasti punya prinsip Pak, prinsip dalam memutuskan suatu masalah gitu. Bisa Pak dibagi dengan kami prinsip apa yang Bapak gunakan untuk memutuskan suatu masalah? Apakah prinsip yang berbasis pedulikah atau kasihan begitu, atau keadilan atau apa begitu Pak? Bisa dibagi dengan kami. Kalau prinsip yang saya pegang teguh di lembaga kami itu, yaitu prinsip yang paling menguntungkan dan paling berpihak pada lembaga, bukan pada personal. Nah, yang kami jaga itu adalah keutuhan lembaga. Disitulah yang kami jadikan prinsip untuk bertindak dalam mengambil keputusan. Jadi kita gali semua saran-saran, masukan dari semua yang ada di lembaga kita. Dari situlah kita saring, kita filter, mana yang terbaik itu yang kita putuskan. Iya, baik Pak. Kemudian
kadang juga yang sering saya melihat dan juga mendengar seorang pemimpin itu ketika memutuskan kadang juga melibatkan perasaan dia, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apakah Ya, Bapak juga melibatkan, oh jangan nanti begini, kasihan gini, itu bagaimana Pak? namanya manusia itu nggak bisa dipungkiri. Namanya manusia itu nggak bisa dipungkiri, apalagi kami di sini memposisikan sebagai orang tua bagi Ya, staf-staf kami. Pasti, ya, sebuah keputusan pasti ada rasa kecewa secara pribadi itu pasti ada. ya, Kenapa? Ya, kita kan menyayangkan kenapa wong sudah kita fasilitasi, kita bina baik-baik kok masih seperti itu. Kok nggak bisa berubah? Ya, jadi orang tua itu tetap kecewa kalau melihat anaknya nggak bagus itu. Apalagi sampai divonis atau bersalah atau harus keluar dari lembaga ini. ya. Jadi ada perasaan kecewa begitu Pak ya? Tetap ada, tetap ada. Namanya orang tua itu pasti dimanapun ada perasaan seperti itu. Selanjutnya yang ingin ketika sudah ada keputusan bahwa ada perasaan kecewa, ada keputusan yang Bapak ambil tentang security yang tadi itu. Keputusan terakhirnya bagaimana Pak itu? Ya, keputusan terakhir ya kita berhentikan dengan hormat. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Tentunya ketika Bapak memutuskan itu, Bapak pasti mengalami yang namanya tantangan, Pak. Bisa diceritakan lagi, Pak, tantangan apa setelah keputusan itu? Ya, namanya orang tua itu sama, Mbak, di mana-mana. Pasti kan kita tidak menghendaki berpisah dengan anaknya. Setelah memutuskan itu pasti ada perasaan kita itu rasa kasihan dengan keluarganya, rasa kasihan dengan dia, karena selama ini kan dia dapat penghasilan rutin dari sini ya. Setelah keluar dari unit kita kan jelas namanya orang tua kan tetap berpikir seperti itu. Iya, iya. Jadi berarti yang kemudian masalah yang muncul tadi yang saya tangkap, berarti kita kan satu sisi Bapak membutuhkan security itu untuk kemana-mana gitu. Jadi sekarang apakah masalah itu sudah bisa teratasi? Misalkan ada yang bisa Bapak andalkan untuk antar kemana-mana begitu, karena dia posisi selain sebagai security juga sebagai driver gitu. Ya, alhamdulillah. Artinya selagi kita berprinsip pada kebaikan, pasti kebaikan itu akan muncul pada kita. Ya, setelah kita resignkan, ya ada juga masukan dari staf kita, Pak, ada teman kita yang juga sama sebagai tenaga honorer, pasti dia yakin mau bersedia. Dan alhamdulillah teman tadi kebetulan unitnya dekat dengan unit sekolah kita ini, kalau pas kita membutuhkan, kita cross check dulu apakah ada tugas yang masih diemban. Kalau nggak ada tugas, tolong izin ke pimpinannya untuk mengantar Bapak keluar. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak jangan gitu. Berarti setelah keputusan itu ada masukan baru, ada keputusan baru untuk solusi dari masalah itu, Pak, seperti itu. Ada, ya. Itu alhamdulillah. Karena itulah kita itu di unit ini sangat terbuka. Ya. Kami komunikasi dengan staf kami itu komunikasi sebagai seorang ayah dengan seorang anak. Jadi mereka itu kadang ini Pak, ini aja yang bisa bagus untuk Bapak. Jadi Bapak tidak akan memikirkan yang ini lagi. Ya. Jadi itulah yang nilai-nilai kebajikan yang Bapak tanamkan di lembaga ini seperti itu Pak ya. Iya. Ya, jadi ada sikap yang saling terbuka, kemudian sikap yang menerima segala masukan seperti itu Pak ya. Iya. Ya, baik. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, sebagai pemimpin tentu saja di antara semua keputusan yang telah Bapak buat, apa yang Bapak harapkan dari semua keputusan itu bagi warga sekolah? Ya, harapan kami dari berbagai hal keputusan yang kita putuskan itu untuk membuat lebih baik lagi di lembaga ini. Jadi dengan adanya keputusan itu kan elemen lembaga ini kan merasakan tuh, oh kalau kita berbuat seperti ini pasti akan seperti itu. Iya. Jadi tolak ukur bagi teman-teman yang lain, juga bisa dijadikan warna introspeksi, ya, bahwa kita itu harus berbuat seperti ini di lembaga ini, harus
berkarya seperti ini dan jangan melanggar ini itu. Nah, jadi bisa saling koreksi kita dengan adanya sebuah keputusan yang sudah kita tetapkan itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini buat saya ini bukan cuma sekedar wawancara Pak, jadi saya juga ada ilmu yang saya dapatkan dari Bapak, ada juga hal yang berharga yang saya dapatkan dari Bapak. Mudah-mudahan itu memberi manfaat buat kita semua Pak. Jadi ke depan, ya amin, ke depan bisa lebih baik dan alhamdulillah dalam penglihatan saya, penilaian saya di SMK ini luar biasa, nampak kekompakan guru-gurunya. Dan bagaimana ketika ada event kemarin di sini Pak yang kita perayaan tingkat kabupaten itu kelihatan sekali hasilnya dan tertata dengan baik dan bekerja dengan baik. Tentu saja semua itu tidak hal dari peran penting seorang pemimpin dan yang dipimpin juga luar biasa semuanya. Baik Pak, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sekedar ingin gali dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Bapak terus diberikan kekuatan, keselamatan dalam memimpin lembaga ini, semuanya bisa jadi lebih baik. Ya, amin. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.